Salam jumpa dalam mata kuliah pengantar konteks sosiohistoris. Dan sekarang kita sudah memasuki pokok bahasan yang terakhir, yaitu pokok bahasan mengenai Paulus, perjalanan misioner dan akhir hidupnya. Nah, untuk pokok bahasan ini kita membagi ke dalam dua bagian. Bagian pertama yang kita bahas saat ini adalah perjalanan misioner pertama dan perjalanan misioner Paulus yang kedua, dan nanti di bagian kedua perjalanan misioner Paulus yang ketiga dan bagaimana Paulus sampai ke Roma. Misioner Paulus yang pertama ini, Paulus memulai perjalanan itu bersama dengan Barnabas. Setelah mereka pulang dari Yerusalem, mereka berdua diutus oleh jemaat Antioquia untuk memulai perjalanan misioner pertama mereka. Itu bisa kita lihat di Kisah Rasul pasal 13 ayat 1 sampai 3. Pilihan pertama mereka seperti yang disebutkan di awal adalah Siprus. Siprus adalah sebuah pulau yang terlihat dari pelabuhan Seleukia di muara sungai Orontes. Jadi dari wilayah Antioquia, Siprus sebenarnya Pulau Siprus bukanlah pulau yang terlalu jauh dari tempat mereka. Lalu mengapa Siprus dipilih pertama kali? Karena kemungkinan kemungkinan Siprus adalah wilayah yang tidak terlalu jauh dari Antioquia. Lalu ada beberapa alasan lain lagi yang bisa dikemukakan mengapa Siprus dipilih sebagai tempat di mana Paulus dan Barnabas memulai perjalanan misionernya. Yang pertama, mengapa Siprus? Ya, bisa diduga bahwa iman Kristen sudah tersebar dan bertumbuh di sana. Lalu mengapa Siprus menjadi tujuan awal mereka ketika mereka melakukan perjalanan misioner. Dan alasan yang kedua, mengapa Siprus menjadi tempat pertama, karena di Siprus itu banyak orang Yahudi yang tinggal di sana, karena Siprus menjadi pusat perdagangan. Sehingga Siprus menjadi tempat yang sangat strategis sebagai titik awal pemberitaan Injil mereka. Lagi pula Barnabas sendiri adalah penduduk asli Siprus. Jadi ketika mereka memilih Siprus sebagai tempat penginjilan yang pertama itu karena mereka sudah mengetahui kondisi di sana. Secara khusus Barnabas yang memang adalah penduduk asli di sana. Jadi kita bisa menduga bahwa Siprus dipilih karena Barnabas Barnabas memang lahir di sana dan mungkin dia ingin membawa kabar baik ke tanah kelahirannya di Siprus. Nah, menurut informasi yang kita dapatkan, Siprus itu adalah pulau yang makmur. Siprus adalah pulau yang besar dan kaya dan punya panjang pantai itu sepanjang 580 km dan panjang 280 km dari barat ke timur. Ya, jadi ini adalah pulau besar yang kaya. Lalu di Pulau Siprus juga ada pembuatan kapal. Dan Siprus juga terkenal sebagai tambang tembaga dan penghasil garam. Jadi orang Yunani menyebut Siprus ini sebagai Makaria atau yang diberkati. Karena Pulau Siprus memiliki iklim yang baik dan kesuburannya yang luar biasa. Sehingga seluruh kebutuhan masyarakat yang ada di pulau itu terpenuhi. Mereka bisa swasembada pangan ataupun swasembada industri seperti menyediakan kapal dan barang tambang berupa tembaga. Jadi Siprus adalah pulau yang selain sudah dikenal oleh Barnabas, tapi juga sebagai pulau yang kaya, yang sangat strategis dari segi bisnis, perdagangan. Dan ternyata Paulus dan Barnabas tidak hanya berdua dalam perjalanan misioner pertama tersebut. Mereka juga membawa serta Yohanes Markus, di mana Yohanes Markus ini adalah keponakan Barnabas sendiri. Yohanes Markus dibawa bersama dengan Paulus dan Barnabas untuk menjadi asisten mereka berdua dalam perjalanan misioner yang pertama itu. Setelah menuju ke Siprus, Paulus dan Barnabas kemudian mendarat di Salamis dan mereka berkhotbah di sebuah rumah ibadat. Namun ternyata hasilnya tidak signifikan, kurang memuaskan. Lalu mereka kemudian melanjutkan perjalanan melintasi
Pulau Siprus hingga mereka tiba di sebuah daerah yang bernama Pafos. Nah, Pafos sendiri terkenal sebagai tempat pemujaan Dewi Asmara atau Aphrodite. Jadi di Pafos sering terjadi pesta-pesta yang tidak bermoral, ya. Jadi ini bukan tempat yang mudah untuk memberitakan Injil, karena mereka harus menghadapi para pemuja Dewi Asmara atau Aphrodite. Nah, namun Pafos juga selain dikenal sebagai tempat pemujaan Dewi Asmara Aphrodite, juga menjadi pusat pemerintahan Roma di Siprus. Dan di Pafos itulah kemudian Gubernur Sergius Paulus tinggal. Nah, Gubernur Sergius Paulus adalah seorang yang bijaksana dan punya rasa ingin tahu yang besar. Lalu Sergius Paulus mengundang Paulus dan Barnabas untuk mendengarkan apa ajaran yang mereka bawa ke sana. Nah, disinilah Paulus untuk pertama kalinya membawa berita Kristen kepada seorang pejabat Roma. Itu bisa kita baca kisahnya di Kisah Rasul 13 ayat 6 sampai 12. Dan ternyata pemberitaan Injil Paulus dan Barnabas menemui rintangan di antara staf Sergius Paulus. Ada seorang Yahudi yang bernama Bar Yesus atau juga dikenal dengan nama Elimas. Dia adalah seorang ahli nujum, ya, ahli perbintangan, atau bisa disebut juga sebagai tukang sihir. Nah, Elimas ini arti katanya sendiri adalah orang yang bijaksana. Melihat pengaruhnya akan berakhir, dia kemudian mencari cara supaya Sergius Paulus tidak percaya kepada Kristus, sehingga dia menentang Paulus dengan segala kemampuannya. Karena ketika Sergius Paulus percaya, Elimas yakin bahwa dirinya tidak akan berpengaruh lagi sama sekali. Sehingga Elimas mencari cara untuk menentang Paulus atau menghalangi Sergius Paulus untuk percaya kepada Kristus. Nah, Paulus kemudian merespon Elimas dengan sangat keras. Dia berkata kepada Elimas, "Kau penuh dengan tipu dan kejahatan. Kau anak iblis, engkau musuh segala kebenaran." Di sini ada ironi dari nama Elimas sendiri yang artinya orang bijaksana, dan ada nama lain yang disandangnya itu Bar Yesus. Jadi Bar Yesus itu artinya adalah anak Yesus. Dengan mengatakan engkau anak iblis, Paulus mau menunjukkan ironi antara nama dan sifat dari Elimas itu sendiri. Penamanya Elimas, nama lainnya Elimas adalah Bar Yesus, anak Yesus, dan dia sendiri memiliki makna nama yang bagus, orang yang bijaksana, tapi apa yang dilakukan oleh Elimas atau Bar Yesus ini sangat kontradiksi, sangat bertentangan dengan kehendak Tuhan, sehingga dia disebut sebagai anak iblis oleh Paulus. Karena yang dia sampaikan bukanlah kebenaran, melainkan tipu dan kejahatan. Elimas kemudian menjadi buta sementara. Dan kemudian melihat kejadian itu, Sergius Paulus kemudian menjadi percaya dan yakin akan kebenaran ajaran Kristen yang dibawa oleh Paulus dan Barnabas. Dan disinilah untuk pertama kalinya mereka menemukan hasil dari apa yang mereka sampaikan, Injil yang mereka beritakan itu. Jadi kunjungan ke Siprus itu membuat seorang gubernur Roma menjadi pengikut Kristus. Jadi mungkin awalnya mereka gagal ketika sampai di Salamis, tapi ternyata dengan kegagalan itu Tuhan mengarahkan mereka ke tempat yang lebih menantang, tapi di tempat itulah justru keberhasilan mereka terima, di mana seorang gubernur Roma, Sergius Paulus, menjadi percaya kepada Yesus Kristus. Dan Paulus kemudian melanjutkan perjalanan pekabaran Injil mereka setelah dari Siprus. Namun ada hal yang menarik yang perlu kita perhatikan ketika kita membaca perjalanan pekabaran Injil selanjutnya setelah Barnabas dan Paulus meninggalkan Siprus. Yang pertama, sejak waktu itulah kemudian Paulus diakui sebagai pemimpin ekspedisi. Nah, pada permulaannya nama Barnabas yang disebut terlebih dahulu. Misalnya ketika kita membaca Kisah Rasul 13 ayat 1, di situ disebutkan, "Khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka." Jadi jelas bahwa yang pertama kali disebut
sebelum Kisah Rasul 13 ayat 13 adalah nama Barnabas, lalu Saulus. Nah, akan tetapi dalam perjalanan selanjutnya disebut Paulus dan kawan-kawannya. Itu bisa kita lihat di Kisah Rasul 13 ayat 13. Jadi memang wajarlah kalau sebelumnya Barnabas yang pertama kali disebut. Karena Barnabas adalah pemimpin yang sudah lebih dahulu Kristen dan menjadi rasul jauh sebelum Paulus. Dan lagi pula Barnabas pun termasyur serta dihormati di seluruh gereja. Sedangkan Paulus pada waktu itu belum dikenal, dan meskipun ada yang mengenal Paulus, dia seringkali masih dicurigai oleh orang-orang Kristen. Nah, sekarang melalui kewibawaan pribadinya, Paulus tampil sebagai pemimpin yang diakui sepenuhnya. Nah, di sini bisa kita melihat keindahan karakter atau keindahan watak dari Barnabas itu sendiri. Barnabas tidak keberatan dengan hal tersebut dan dia tidak merasa iri. Dia mengakui kepemimpinan yang dinamis dari Paulus dan dia merasa puas untuk menduduki tempat yang kedua. Nah, itu yang pertama yang bisa kita lihat setelah Barnabas dan Paulus meninggalkan Pulau Siprus. Yang kedua, ketika kita membaca Kisah Rasul 13 ayat 13, jika sebelumnya Paulus disebut sebagai Saulus, tapi sejak pasal 13 ayat 13, Saulus kemudian lebih sering disebut menjadi Paulus. Nah, pada masa itu hampir semua orang Yahudi mempunyai dua nama. Satu nama Yahudi dan satu adalah nama Yunani. Biasanya nama Yahudi dipakai ketika mereka berada di antara kalangan bangsa Yahudi dan keluarga mereka sendiri. Lalu mereka memakai nama Yunani karena mereka berada dalam lingkungan non-Yahudi, dan ketika mereka berada di luar Yahudi, di dunia usaha dan perdagangan, nama Yunani itulah yang kemudian dipakai oleh mereka. Nah, seringkali kedua nama yang mereka pakai, nama Yahudi dan nama Yunani itu biasanya memiliki arti yang sama. Misalnya dalam Alkitab kita tahu bahwa Petrus itu artinya batu dalam bahasa Yunani. Tapi dalam bahasa Ibrani pun yang sejajar dengan itu, dia bernama Kefas. Jadi Kefas dan Petrus adalah dua nama yang memiliki arti yang sejajar, yaitu batu. Begitupun juga dengan nama Didimus. Didimus adalah nama Yunani dan Thomas adalah nama Ibrani. Dan kedua nama ini, Didimus dan Thomas, memiliki arti anak kembar. Nah, kadangkala hubungan satu-satunya antara kedua nama itu adalah bunyinya sama persis, meskipun mungkin artinya tidak sama. Misalnya seorang Yahudi yang bernama Eliakim bisa menjadi Alkimus dalam bahasa Yunani. Dan Yesua dalam bahasa Ibrani bisa menjadi Yesus dalam bahasa Yunani. Jadi seperti itu. Jadi kalau ada yang mengaitkan perubahan nama Paulus dari Saulus menjadi Paulus karena pertobatan, saya pikir itu kurang tepat. Karena nama Saulus tetap dipakai oleh Paulus di bagian-bagian kisah para rasul selanjutnya. Jadi itu perubahan nama adalah perubahan teknis belaka, bukan dikaitkan dengan pertobatan Paulus. Nah, bagian yang selanjutnya, kita akan melihat bahwa ada beberapa pendapat yang mengajukan tentang perubahan nama ini. Mengapa ada perubahan nama dari Saulus menjadi Paulus? Nah, Agustinus berpendapat bahwa Paulus sengaja mengambil nama Paulus karena Paulus berarti orang kecil. Dan dengan mengambil nama Paulus, itu menunjukkan kerendahan hati Paulus yang beberapa kali dalam suratnya menganggap dirinya sebagai rasul yang paling tidak berarti. Dia hanyalah seorang yang kecil dalam gereja Kristen. Itu pendapat Agustinus. Nah, pendapat yang selanjutnya Hieronymus. Hieronymus punya teori yang lain, tapi bisa kita katakan agak menarik. Jadi menurut Hieronymus ada kebiasaan di antara jenderal-jenderal Roma untuk mengambil nama di mana mereka mencapai kemenangan yang paling besar untuk dijadikan sebagai nama tambahan. Misalnya Scipio yang mencapai kemenangan di Afrika, dia kemudian menyebut dirinya sebagai Scipio Africanus. Nah, prajurit-prajurit besar di masa kini pun juga punya kebiasaan yang kurang lebih sama. Misalnya Jenderal Montgomery menjadi Baron Montgomery dari El Alamein, ya. Jadi Montgomery menambah namanya di belakang Montgomery dari El Alamein.
Mengapa dia menambahkan nama El Alamein? Karena dia memperoleh kemenangan pertempuran di Perang Dunia Kedua di daerah El Alamein. Dia berhasil mengalahkan musuh sekutu, sehingga dia menambahkan nama di belakang El Alamein. Nah, maka dari itu Hieronymus berpendapat bahwa karena Paulus telah berhasil mengajak Sergius menjadi pengikut Kristus, maka dia kemudian memakai nama Sergius Paulus sebagai kenang-kenangan, ya, karena dia telah berhasil mengkristenkan Sergius Paulus. Itu pendapat Hieronymus. Nah, pendapat yang lain mengatakan bahwa nama itu merupakan nama panggilan. Kita tahu Paulus ini berperawakan kecil, dan nama Paulus boleh jadi adalah nama panggilan yang berarti si kecil. Jadi suatu kemungkinan yang lebih besar ialah bahwa namanya memang Paulus. Jadi itu pandangan yang lain, dan saya setuju dengan pandangan yang ini. Barangkali keluarga memilih nama itu karena mereka menjadi warga negara Romawi. Jadi nama itu dipilih karena eh, selain selain dekat dengan nama Saulus, dia punya nama yang agak mirip dengan sesuai dengan lingkungan di mana Saulus tinggal. Jadi soal makna ataupun hal-hal yang lain, kebiasaan-kebiasaan yang lain, mungkin itu teori yang bisa diajukan, tapi bagi saya pribadi itu hal yang sangat teknis sekali. Karena nama Paulus dan Saulus sangat mirip. Jadi nama Paulus dipilih bukan karena Paulus punya makna yang spesial dalam hasana budaya Yahudi, tapi bagi saya pribadi itu sangat sangat teknis sifatnya, karena nama Paulus itu bunyinya sangat mirip dengan nama Saulus. Dan ada kemungkinan bahwa memang Saulus tidak mau memakai nama Saulus di dalam lingkungan Yunani, karena Saulus itu berarti orang yang berjalan tidak normal karena kakinya pincang. Ya, jadi itu teori yang bisa kita ajukan. Namun apapun teori itu, apapun alasannya, Paulus memakai nama tersebut bukan dalam rangka pertobatan. Ya, dia menanggalkan nama Yahudinya dan mengambil nama bangsa lain karena sejak saat itu dia hendak membaktikan hidupnya untuk menjadikan orang-orang bukan Yahudi menjadi pengikut-pengikut Kristus. Nah, setelah dari Siprus, Paulus, Barnabas, dan Markus kemudian melanjutkan perjalanan mereka. Dan mereka kemudian tiba di Perga, Pamfilia. Namun mereka tidak mengajar di sana. Itu kemungkinan dikaitkan dengan dua peristiwa tragis yang terjadi dalam perjalanan. Peristiwa yang pertama adalah peristiwa di mana Paulus mengalami sakit. Jadi setelah sampai di Pamfilia, Paulus mengalami sakit yang membuatnya pergi ke pedalaman Galatia. Dalam suratnya kepada jemaat di Galatia, itu bisa kita cek di pasal 4 ayat 13, ia menyebutkan bahwa sakitnya memberikan penampilan yang menjijikkan pada diri Paulus. Lalu kemudian juga ada yang mengaitkannya dengan 2 Korintus 12 ayat 7. Penyakit itu dikaitkan dengan duri dalam daging. Nah, mengenai hal ini ada beberapa penafsir yang kemudian memberikan teori tentang apa yang sedang dialami oleh Paulus waktu itu. Sakit apa yang menimpa Paulus sehingga dia menyebut penyakit tersebut menimbulkan penampilan yang menjijikkan bagi dirinya, dan dia menyebut penyakit itu sebagai duri dalam daging. Nah, John Dren menduga bahwa penyakit yang diderita oleh Paulus adalah epilepsi. Nah, epilepsi itu yang kemudian membuat pelayanan Paulus terganggu di dalam perjalanan. Atau bisa juga itu adalah penyakit mata, sehingga mengganggu Paulus dalam melakukan pekabaran Injil. Nah, itu menurut John Dren. Teori yang lain disampaikan oleh William Barclay. Barclay kemudian mengaitkan penyakit yang diderita oleh Paulus dengan penyakit malaria. Karena penyakit malaria adalah penyakit yang umum diderita oleh masyarakat yang ada di daratan rendah Pamfilia. Sehingga
malaria itu menyebabkan penyakit yang parah di kepala Paulus, sehingga menghalanginya untuk memberitakan Injil di sana. Nah, namun guru Nan punya pendapat yang berbeda. Bagi guru Nan penyakit itu bukanlah luka fisik, bukanlah penyakit seperti biasa, tapi merupakan luka fisik akibat penganiayaan, bukan gangguan kesehatan seperti teori yang dikemukakan oleh Dren dan Barclay. Ya, namun semua pendapat ini kita tidak menemukan jawaban yang pasti. Karena Paulus pun sendiri tidak pernah mengungkapkan penyakit apa yang sedang dideritanya. Yang jelas bahwa penyakit ini tidak menghalangi Paulus untuk sampai ke Galatia dan kemudian jemaat Galatia di sana mendengarkan pemberitaan Injil Paulus dan menjadi percaya. Nah, itu hal yang pertama, hal tragis yang pertama yang menghambat pekabaran Injil Paulus ketika dalam perjalanan menuju ke daerah Pamfilia dan sampai ke daerah Galatia. Hal yang kedua yang mereka hadapi adalah Yohanes Markus kemudian meninggalkan Paulus dan Barnabas untuk kembali ke Yerusalem. Nah, kita tidak tahu persis apa yang menyebabkan Yohanes Markus tiba-tiba meninggalkan Paulus dan Barnabas. Ada yang memperkirakan bahwa kepergian kepergian Yohanes Markus itu karena dia masih muda dan tiba-tiba di tengah jalan semangatnya menjadi pudar. Entah karena dia merasa tidak sanggup menghadapi perjalanan yang sulit itu dan juga berbahaya, di mana jalan menuju ke Pamfilia sampai ke Galatia adalah jalan yang sulit, jalan yang tidak aman, yang penuh dengan perampok. Jadi peristiwa Yohanes Markus yang meninggalkan Paulus dan Barnabas itu kemudian membekas di hati Paulus. Namun Paulus dan Barnabas tidak mundur dalam perjalanan, tapi kemudian melanjutkan perjalanan mereka menuju ke Galatia, meskipun dalam kondisi fisik yang lemah yang dialami oleh Paulus. Jadi kita bisa melihat bahwa penyakit yang diderita Paulus tidak menghalangi dia untuk sampai ke Galatia dan menginjili di sana. Meskipun Yohanes Markus meninggalkan Paulus dan Barnabas dalam perjalanan misioner mereka, tetapi Paulus dan Barnabas tidak mundur, namun mereka terus maju, berjalan memberitakan Injil ke daerah-daerah yang berikutnya. Dalam pemberitaan Injil itu, kita bisa melihat bahwa pola yang sama ketika mereka datang ke Siprus, mereka mencari sinagoge Yahudi, dan begitu pun juga ketika meninggalkan Siprus masuk ke daerah yang baru, Paulus dan Barnabas memulai pekerjaan mereka di sinagoge Yahudi juga. Jadi mereka berharap dengan memasuki sinagoge Yahudi sebagai titik awal untuk pemberitaan Injil di sebuah daerah, mereka berharap bertemu dengan orang-orang yang takut kepada Allah, yang kemudian lebih terbuka kepada Injil dan lebih lebih mudah untuk percaya kepada Yesus. Ya, jadi itu strategi pemberitaan yang dilakukan oleh Paulus dalam beberapa kali perjalanan pekabaran Injilnya, dan itu akan diulang-ulang di kemudian hari ketika dia melaksanakan perjalanan misioner yang kedua dan selanjutnya. Nah, dalam perjalanan pemberitaan Injil yang pertama tersebut, mereka berhasil merintis jemaat-jemaat Kristen yang baru. Ya, ada beberapa jemaat di wilayah Galatia yang kemudian menjadi percaya. Termasuk di dalamnya adalah wilayah Antioquia di Pisidia. Nah, dari sini kita bisa mendapat informasi bahwa Antioquia bukan hanya ada di Syria, tapi juga di Pisidia. Dan di Antioquia di Pisidia inilah juga Paulus dan Barnabas merintis jemaat Kristen yang baru. Sampai ke wilayah provinsi Galatia yang ada di pedalaman, mereka berhasil merintis beberapa jemaat Kristen yang baru yang ada di sana. Nah, kemudian dalam perjalanan pulang itu mereka kemudian mengunjungi kembali jemaat-jemaat Kristen yang baru mereka kristenkan, meneguhkan iman mereka, dan kemudian mengangkat penatua untuk memimpin jemaat. Jadi itu yang dilakukan oleh Paulus dan Barnabas dalam pekabaran Injil yang pertamanya. Jadi mereka merintis beberapa jemaat-jemaat baru. Ketika mereka akan kembali ke Antioquia di Syria, mereka mengunjungi kembali jemaat-jemaat tersebut, membentuk memilih penatua-penatua yang kemudian akan
bertugas memimpin jemaat tanpa kehadiran Paulus dan Barnabas. Lalu kita bisa melihat bahwa hasil perjalanan misioner Paulus dan Barnabas, banyak orang-orang yang bukan Yahudi kemudian menjadi percaya. Jadi bukan hanya orang-orang yang takut kepada Allah, ini istilah untuk orang-orang non-Yahudi yang tertarik dengan agama Yahudi, tapi juga para penyembah berhala yang kemudian menjadi percaya kepada Yesus. Nah, Paulus kemudian menyadari pentingnya panggilan untuk menginjili kepada orang-orang bukan Yahudi, dan bahwa orang bukan Yahudi pun harus diterima tanpa kewajiban sunat atau melakukan hukum Taurat. Jadi mengapa banyak orang bukan Yahudi yang kemudian menjadi percaya? Karena Paulus memberikan kelonggaran bagi mereka bahwa untuk menjadi orang percaya, untuk menjadi orang Kristen, kewajiban sunat dan atau hukum Taurat itu bukan hal yang mutlak. Nah, melalui pekabaran Injil yang dilakukan oleh Paulus, Paulus kemudian menyadari bahwa hubungannya yang baru dengan Kristus kemudian menyatukannya dengan orang-orang yang dulunya ia benci. Nah, pengalaman ini juga sekaligus menegaskan perannya dalam menyebarkan berita Kristen ke seluruh dunia. Nah, setelah kembali dari Antioquia di Syria, jemaat menyetujui pekerjaan misioner mereka kepada bangsa-bangsa lain, memutuskan bahwa Injil adalah untuk semua orang tanpa halangan. Namun semangat petualangan Paulus tak terbendung, mendorong Paulus dan rekan-rekannya yang lain untuk memulai perjalanan misioner yang kedua. Ya, setelah pertemuan yang sangat penting dengan para pemimpin jemaat di Yerusalem, Paulus berangkat lagi ke dunia orang bukan Yahudi dengan semangat yang baru dalam memberitakan Injil. Ia memulai perjalanan yang kedua dengan seorang pendamping yang baru. Barnabas tidak ikut serta sebab Paulus tidak bersedia memberi kesempatan kedua bagi Yohanes Markus, keponakan Barnabas itu yang telah meninggalkan mereka pada perjalanan yang pertama. Ya, jadi di sini kita bisa melihat bahwa dalam perjalanan pekabaran Injil yang perjalanan misioner yang kedua, Paulus dan Barnabas berselisih paham. Barnabas ingin membawa kembali keponakannya Yohanes Markus, tapi Paulus menolak hal itu karena Paulus merasa jangan sampai Yohanes Markus meninggalkan mereka lagi, seperti yang terjadi dalam perjalanan misioner yang pertama. Jadi dalam perjalanan misioner yang kedua, Paulus kemudian menemukan seorang rekan yang lain, yaitu bernama Silas. Nah, Silas adalah salah seorang yang dikirim ke Antioquia untuk menjelaskan keputusan sidang para rasul di Yerusalem kepada jemaat di sana. Nah, dalam perjalanannya ini, Paulus memperoleh dua kawan seperjalanan lainnya. Jadi selain Silas, Paulus juga bertemu dengan Timotius di Listra. Timotius sendiri adalah seorang Yahudi, seorang berdarah campuran ya. Ibunya adalah seorang Yahudi dan ayahnya adalah seorang Yunani. Dan dia juga bertemu dengan Lukas yang kemudian bergabung dengannya ketika Paulus berada di Troas. Nah, hal pertama yang dilakukan Paulus dalam perjalanan pekabaran Injilnya yang kedua, dia mengunjungi kembali beberapa jemaat yang telah didirikannya di Galatia Selatan pada perjalanan misionernya yang pertama. Jadi telah lama dia ingin berjumpa dengan mereka, dan setelah itu Paulus dan Silas pergi ke wilayah Listra, melintasi Frigia dan Galatia. Nah, mungkin yang dimaksud di sini adalah Galatia bagian utara,
Jadi Paulus telah merencanakan untuk pergi ke Asia, sebuah provinsi Roma yang meliputi wilayah sekitar Efesus di bagian barat Asia Kecil, dan juga ke Bitinia, provinsi di sebelah utara yang berbatasan langsung dengan Laut Hitam. Tetapi kedua maksud ini dengan tegas dilarang oleh Kudus. Itu bisa kita lihat dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 6 dan 7. Jadi Paulus punya rencana awal untuk ke wilayah Galatia yang lain yang ada di sebelah utara, tetapi Roh Kudus mengarahkan mereka ke tempat yang lain. Kita tidak mendapatkan alasan mengapa Roh Kudus menuntun mereka ke arah yang lain. Jadi Paulus dan teman-temannya kemudian melanjutkan perjalanan menuju ke Troas, yaitu kota kuno Troya, di wilayah Asia Kecil yang terdekat dengan Eropa. Nah, pada malam harinya Paulus bermimpi tentang seorang Makedonia yang meminta tolong. Hal ini kemudian diartikan oleh Paulus sebagai petunjuk dari Allah untuk menyeberangi Laut Aegea menuju ke Eropa. Ini bukan pertama kalinya misionaris-misionaris Kristen memasuki Eropa. Sebab pada kemudian hari, Paulus menulis surat kepada sebuah jemaat besar yang berkembang dengan baik di kota Roma yang tidak dirintis oleh Paulus. Tetapi masuknya Paulus ke Eropa merupakan sebuah langkah maju yang nyata untuk mewujudkan cita-citanya menyebarkan kabar baik tentang Yesus di seluruh kekaisaran Roma. Kunjungi oleh Paulus dan kawan-kawannya adalah kota Filipi. Kota ini merupakan koloni Roma di sudut timur Laut Makedonia, dan kota ini sebagian besar dihuni oleh para prajurit pensiunan Roma. Nah, walaupun Filipi dihuni oleh mayoritas penduduk bukan Yahudi, namun Paulus tetap mengikuti kebiasaannya. Ketika tiba di sebuah daerah yang akan diinjilinya, dia pasti mengunjungi tempat-tempat orang-orang Yahudi, di mana orang Yahudi biasanya berkumpul. Nah, ternyata mereka hanya menemukan sebuah tempat sembahyang Yahudi yang mungkin setara dengan musola, seperti yang dikenal dalam tradisi kawan-kawan kita yang Muslim. Dan tempat sembahyang itu pun mereka temukan di tepi sungai. Itu agak jauh dari kota Filipi, di pinggiran kota Filipi. Itu yang dicatat di dalam Kisah Rasul 16 ayat 13. Jadi kita bisa mendapat kesan bahwa orang Yahudi yang ada di Filipi itu sangat sedikit. Dan lagi pula mereka tidak memiliki sinagoga sendiri, tapi hanya tempat sembahyang. Nah, di antara orang-orang yang mendengar Paulus di tempat sembahyang itu ada seorang wanita yang bernama Lydia. Lydia ini adalah orang Kristen pertama di Filipi. Jadi dia merasa tergugah dengan apa yang diberitakan oleh Paulus, dan dia memutuskan dirinya untuk dibaptis oleh Paulus sehingga dia menjadi orang Kristen pertama di Filipi. Nah, menurut William Barclay, kemungkinan Lydia bukanlah nama orang, melainkan nama Lydia itu berarti orang dari Lydia atau wanita dari Lydia. Dia berasal dari Tiatira, dan Tiatira adalah sebuah kota di provinsi Lydia yang terkenal di seluruh dunia karena cat celup yang berwarna ungu. Nah, warna ungu untuk kain itu diambil dari kerang kecil dan harus dikumpulkan setetes demi setetes. Nah, orang-orang Roma sangat menyukai warna ungu. Para raja, para hakim, dan para komandan di lapangan memakai jubah ungu. Lalu para senator dan para kesatria memakai toga yang pinggirannya dilapisi kain ungu. Jadi pada masa itu kain ungu merupakan jenis kain yang mahal pada masa itu. Nah, Lydia ini adalah seorang penjual kain ungu dan tentunya dia adalah seorang yang sangat kaya. Nah, jika Paulus masih ragu tentang perubahan perjalanannya yang kemudian mengarahkannya ke benua Eropa dengan mengabaikan serta meninggalkan rencananya yang semula, maka keraguannya itu kemudian hilang dengan pertobatan Lydia. Mungkin Lydia lah yang pertama kali membawa berita Kristen ke kota asalnya, yaitu Tiatira, di mana tidak lama kemudian terbentuk jemaat yang besar di sana. Itu bisa kita bandingkan dalam Wahyu 2 ayat 18 sampai 19. Nah, bagaimanapun juga imannya kepada Yesus Kristus telah mengubah hidupnya secara radikal. Nah, walaupun wanita ini cukup penting, ia membuka rumahnya bagi Paulus dan teman-temannya dan menjadikannya sebagai markas besar kegiatan-kegiatan mereka.
Nah, sekali lagi kita diperlihatkan bahwa iman kepada Yesus Kristus menciptakan suatu kesatuan persekutuan yang menumbangkan semua rintangan sosial dan rasial. Kita tahu bersama Lydia bukanlah orang Yahudi, namun dia tertarik dengan pemberitaan Paulus dan dia menjadi orang non-Yahudi pertama yang menjadi Kristen hasil pemberitaan Paulus di Filipi. Jadi rintangan-rintangan sosial dan rasial itu ditumbangkan melalui pemberitaan Injil. Nah, satu hal yang terjadi di Filipi memberikan kepada kita juga gambaran yang baik tentang mengapa agama Kristen membangkitkan sikap permusuhan di banyak wilayah Kekaisaran Roma pada waktu itu. Nah, itu bisa kita lihat melalui peristiwa yang lain yang dialami oleh Paulus dan kawan-kawannya ketika berada di Filipi. Nah, ketika Paulus dan kawan-kawannya melakukan tugas penginjilannya, Paulus terus-menerus diganggu oleh seorang hamba perempuan yang memiliki roh tenung di dalam dirinya. Nah, pada dasarnya perempuan ini gila. Orang-orang zaman dahulu sangat menghormati semua orang yang gila. Nah, menurut mereka, dewa-dewa telah mengambil ingatan orang itu dan menggantinya dengan kearifan surgawi. Nah, gadis inilah yang disebut seorang Pito. Dan dia berbakat alami untuk berbicara melalui perutnya. Nah, majikan-majikannya menggunakan perempuan ini untuk meramalkan keberuntungan. Mereka kemudian mengeruk keuntungan dari kemalangan gadis ini. Entah mengapa, tetapi sesuatu dalam diri Paulus menarik perhatian gadis itu. Dan ia terus-menerus mengikuti Paulus kemana-mana. Sambil berteriak bahwa Paulus adalah pelayan Allah yang maha tinggi dan telah datang untuk menunjukkan jalan keselamatan kepada orang-orang. Nah, apa yang disampaikan oleh gadis ini pada dasarnya tidak salah. Tetapi pada akhirnya Paulus merasa risih dan berbicara kepada perempuan ini dengan penuh wibawa dan dengan kuasa yang diberikan oleh Yesus kepadanya. Lalu pikiran gadis yang terganggu itu menjadi waras kembali. Itu dicatat di dalam Kisah Rasul 16 ayat 16 sampai 18. Dan sekali lagi Paulus berhasil mengajak seseorang mengikuti Kristus. Namun peristiwa perubahan gadis malang itu menjadi waras tidak membuat semua orang merasa bersukacita. Peristiwa itu malah menimbulkan permusuhan yang lebih tajam kepada Paulus dan kelompoknya dari para majikan perempuan ini yang kemudian kehilangan sumber pendapatannya. Jadi kita bisa melihat bahwa tidak semua orang merasa diuntungkan dengan apa yang dilakukan oleh Paulus dan kawan-kawannya. Jadi wajarlah kemudian pekabaran Injil yang dilakukan oleh Paulus tidak segampang yang dibayangkan dan tidak selamanya sesuai dengan harapan. Majikan dari perempuan yang disebutkan oleh Paulus itu kemudian mengajukan tuduhan bahwa Paulus mengabarkan ajaran yang sesat yang berpotensi mengocokkan masyarakat. Nah, tuduhan itulah yang kemudian membuat para penguasa Roma yang ada di Filipi kemudian bertindak. Nah, Paulus dan Silas kemudian dicambuk dan dijebloskan ke dalam penjara. Itu bisa kita lihat di dalam Kisah Rasul 16 ayat 23 dan 24. Nah, mereka telah menunjukkan jalan menuju kebebasan baru dalam Kristus kepada seorang hamba perempuan, namun mereka sendiri kehilangan kebebasannya. Namun mereka tidak khawatir mengenai hal tersebut. Dan mereka menghabiskan waktu pada malam hari dengan menyanyikan puji-pujian kepada Allah oleh karena kebaikan Allah itu. Itu bisa kita lihat di Kisah Rasul 16 ayat 25. Nah, pada malam itu terjadilah gempa bumi yang hebat sehingga semua pintu penjara terbuka. Walaupun mereka punya kesempatan melarikan diri, mereka memilih tetap tinggal di tempat bersama dengan para tahanan lain. Kepala penjara sudah siap membunuh dirinya karena mengira para tahanan telah lari. Tetapi ketika dia diperhadapkan dengan hamba-hamba Kristus itu, ia menyadari bahwa mereka mempunyai kondisi batin yang tidak dimilikinya. Ia segera menanyakan rahasia kuasa mereka dan kemudian masuk Kristen bersama dengan keluarganya. Nah, kepala penjara itu adalah orang ketiga yang dibawa oleh Paulus kepada Kristus. Yang pertama ialah Lydia yang kaya itu, kemudian perempuan malang yang menjadi budak dan tidak mempunyai tempat tinggal itu, dan sekarang kepala penjara, seorang pegawai Roma yang terhormat dan warga negara yang baik dari kelas menengah.
Orang-orang dari tingkat sosial yang berbeda-beda itu telah menerima Yesus sebagai Tuhan mereka. Setelah kepala penjara itu bertobat, Paulus mengetahui bahwa ia tidak perlu lagi tinggal di penjara. Bahkan mestinya ia sama sekali tidak ditahan, sebab ia adalah seorang warga negara Roma. Sebab itu Paulus menyatakan haknya sebagai seorang warga dan menuntut para penguasa kota agar mereka meminta maaf karena telah mencambuk dia secara tidak sah. Atau dengan kata lain menghukum Paulus tanpa proses pengadilan. Itu bisa kita lihat di Kisah Rasul 16 ayat 37. Paulus bersikap begitu bukan untuk memuliakan dirinya atau mengembalikan kehormatannya. Ia mengambil sikap itu karena ia tahu bahwa ia harus pergi dari kota itu dan para hakim itu mungkin akan mempersulit kehidupan orang-orang Kristen yang tinggal di situ. Lagi pula ia ingin agar para hakim itu tahu bahwa orang-orang Kristen mempunyai teman-teman berpengaruh yang melindungi mereka. Maka para hakim itu datang dengan rendah hati dan meminta maaf serta membebaskan Paulus dan Silas dari penjara. Itu dicatat dalam Kisah Rasul 16 ayat 38 sampai 39. Setelah Paulus mengunjungi rumah Lydia dan bertemu dengan orang-orang Kristen di rumah Lydia, ia kemudian melanjutkan perjalanannya. Itu bisa kita baca dalam Kisah Rasul 16 ayat 35 sampai 40. Paulus meninggalkan Filipi, ia berangkat ke Tesalonika. Kisah Para Rasul 17 ayat 1 adalah salah satu ayat yang memperlihatkan kepada kita betapa sedikitnya yang kita ketahui tentang pekerjaan Paulus. Ayat itu berbunyi sangat sederhana. Paulus dan Silas mengambil jalan melalui Amfipolis dan Apolonia dan tiba di Tesalonika. Ketika ditulis demikian dan kita membaca seperti itu, kedengarannya seperti sebuah perjalanan yang menyenangkan selama 1 hari. Akan tetapi dalam kenyataannya jarak antara Filipi dan Amfipolis kira-kira 53 km, lalu dari Amfipolis ke Apolonia kira-kira 48 km, dan dari Apolonia ke Tesalonika kira-kira 60 km. Jadi perjalanan yang ditempuh oleh Paulus mulai dari Filipi sampai ke Tesalonika kurang lebih 161 km dan itu dilakukan dengan berjalan kaki. Ya, jadi apa yang disampaikan dalam Kisah Para Rasul sangat sedikit. Pasti apa yang disampaikan oleh Kisah Para Rasul tidak semuanya apa yang dilakukan oleh Paulus tidak semuanya dituliskan di dalam Kisah Para Rasul. Nah, maka tibalah Paulus di Tesalonika dan kedatangannya di situ juga merupakan salah satu tonggak sejarah. Tesalonika mempunyai sejarah yang panjang. Kota ini 600 tahun yang lalu, setelah 600 tahun sebelum Paulus, Tesalonika sudah menjadi kota yang besar. Nah, pada zaman kuno nama kota ini adalah Thermae yang berarti sumber air panas. Akan tetapi di tahun 315 sebelum Masehi, Kassander atau Kassandros kemudian membangun kembali kota ini dan memberi nama Tesalonika yang diambil dari nama istrinya. Jadi Tesalonika adalah nama istri dari Kassandros atau Kassander. Nah, Paulus memulai pekabaran Injilnya di rumah ibadat sama seperti sebelum-sebelumnya. Nah, ada 2 golongan masyarakat yang dia temui dalam rumah ibadat itu, yaitu orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani. Nah, sebagian kecil orang-orang Yahudi itu percaya, tetapi keberhasilan yang menakjubkan dicapai oleh Paulus di antara orang-orang bukan Yahudi. Banyak sekali di antara mereka yang kemudian menjadi percaya kepada Yesus. Orang-orang Yahudi kemudian menjadi marah karena mereka menganggap bahwa orang-orang bukan Yahudi yang menjadi anggota rumah ibadat mereka sebagai milik mereka. Dan mereka tidak mau diam begitu saja dan membiarkan milik mereka itu dibawa pergi oleh Paulus sebagaimana yang mereka sangka. Orang-orang Yahudi kemudian melakukan tindakan balas dendam dengan cara sembunyi-sembunyi. Mereka kemudian mengumpulkan beberapa orang preman pasar. Nah, bersama preman pasar itu orang-orang Yahudi menimbulkan huru-hara. Dengan tiba-tiba mereka menyerang rumah Yason di mana Paulus menginap, dan Yason sendiri bersama beberapa orang Kristen diseret ke hadapan para hakim. Keadaan kemudian menjadi makin buruk karena orang-orang Yahudi yang licik dan jahat itu kemudian mengajukan sebuah tuduhan kepada orang-orang Kristen bahwa orang-orang Kristen ini
bahwa orang-orang Kristen ini mengadakan pemberontakan serta berusaha mengangkat seorang raja atau kaisar yang bernama Yesus. Nah, tuduhan itu kemudian menarik perhatian para para hakim. Yason dan teman-temannya kemudian diberi peringatan keras dan dipaksa memberi jaminan atas tindakan mereka itu. Nah, akan tetapi bagi Paulus situasi ini sudah terlalu gawat dan dia harus diselundupkan ke Berea pada malam hari. Di Tesalonika telah terjadi kejadian-kejadian yang besar, tetapi pada akhirnya Paulus harus melarikan diri karena jiwanya terancam. Nah, setelah Paulus meninggalkan Tesalonika, dia terus menuju ke Berea. Tetapi di Berea pun ia berada dalam bahaya. Karena di Berea ada komplotan orang Yahudi dan dia pun terpaksa meninggalkan kota Berea secara diam-diam. Nah, perlawanan ini ditujukan kepada Paulus karena dia sendiri adalah seorang mantan Farisi dan mereka tidak menyasar orang lain, tapi kepada Paulus secara khusus. Sebab ternyata Silas dan Timotius masih tinggal di Berea ketika kemudian Paulus melanjutkan perjalanan ke Athena. Dari Berea kemudian tibalah Paulus di Athena. Athena adalah pusat intelektual dunia purba pada masa itu. Pada zaman Paulus, kota tersebut tidak lagi memiliki kuasa politik seperti sedia kala. Karena sebelumnya Athena adalah pusat kekuasaan Kekaisaran Yunani. Namun di bawah pemerintahan Kekaisaran Romawi, kota ini hanya menjadi kota budaya dan pendidikan di masa itu. Jadi kota Athena merupakan kota pendidikan dan banyak orang muda bangsa Roma dikirim ke sana untuk belajar filsafat atau untuk diteguhkan ke dalam salah satu agama rahasia timur yang bertumbuh di situ. Nah, orang-orang Athena masih menyukai perdebatan yang baik. Ketika tersebar kabar bahwa seorang guru agama baru tiba dari timur, Paulus kemudian dipanggil menghadap sidang Areopagus yang rupanya berkeyakinan bahwa perhatian terhadap ilmu filsafat merupakan salah satu unsur yang diperlukan untuk memerintah kota itu. Nah, sewaktu berbicara di Athena kepada orang-orang yang tidak memiliki latar belakang Yahudi atau Alkitab sama sekali, Paulus memilih sebuah pendekatan yang berbeda dari yang biasanya digunakannya. Jika sebelumnya Paulus selalu mendatangi rumah ibadah Yahudi, namun pendekatan yang berbeda diperlihatkan oleh Paulus ketika dia tiba di Athena. Pendekatan tersebut mirip dengan cara ia berbicara kepada orang-orang yang tidak percaya di Listra. Sewaktu berbicara kepada orang Yahudi dan orang bukan Yahudi yang takut kepada Allah, Paulus mulai dari perjanjian lama dan menerangkan bagaimana janji-janji di dalamnya telah dipenuhi dalam kehidupan, kematian, dan kebangkitan Yesus. Di Athena, Paulus mulai dari pandangan Yunani tentang Allah sebagai pencipta dan pemelihara serta kehadirannya di dalam alam semesta. Kemudian Paulus berbicara tentang bagaimana manusia mencari Allah. Dia mengatakan di Kisah Rasul 17 ayat 27, walaupun ia tidak jauh dari kita masing-masing. Nah, suatu pernyataan Paulus ini didukung dengan mengutip dua pujangga Yunani, Epimenides dan Aratus. Ya, Paulus mengutuk penyembahan berhala yang dilihatnya di Athena sebagai kebodohan dengan memakai argumen-argumen yang telah digunakan dalam pemikiran filsafat Yunani sejak zaman Xenophanes. Ya. Argumen serupa juga dikemukakan oleh orang-orang Yahudi sewaktu mereka menyebarkan iman mereka. Dan kita dapat melihat di sini beberapa kemiripan dengan pengajaran Stefanus, seorang diaken dan penginjil Kristen mula-mula. Nah, setelah mengutuk penyembahan berhala, Paulus melanjutkan dengan mengajak para pendengarnya supaya mereka bertobat dan menyembah satu-satunya Allah yang sejati. Sampai sejauh itu, apa yang disampaikan oleh Paulus sangat diterima oleh banyak orang Yunani yang mendengarnya pada saat itu. Paulus menyebut akan adanya penghakiman dunia, dan bukti tentang hal itu telah diberikan Allah dengan membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Nah, ketika Paulus menyinggung tentang kebangkitan Yesus, disitulah kemudian orang-orang Athena merasa marah ataupun merasa tidak nyaman dengan apa yang disampaikan oleh Paulus. Kegiatan yang disampaikan oleh Paulus itu bertentangan dengan pemahaman orang Yunani pada umumnya.
orang Yunani dapat menerima keabadian roh manusia seperti yang diajarkan oleh Plato. Namun apa yang disampaikan oleh Paulus tentang kebangkitan orang mati, kebangkitan Kristus, adalah kepercayaan Yahudi pada kebangkitan tubuh. Dan kepercayaan seperti itu menggelikan dan menjijikan bagi orang-orang Yunani yang belajar. Karena kebangkitan tubuh adalah sesuatu yang tidak rasional. Nah, walaupun begitu, ada juga beberapa orang yang kemudian menjadi percaya terhadap pemberitaan Paulus di Athena. Di Athena, Paulus kemudian melanjutkan perjalanannya menuju ke Korintus. Korintus adalah sebuah kota Yunani kuno yang telah dibangun kembali sebagai jajahan Roma pada tahun 64 sebelum Masehi. Kota ini merupakan pusat perdagangan yang makmur, namun nama Korintus memiliki kesan yang buruk karena di Korintus segala macam kejahatan diizinkan untuk dilakukan. Nah, Paulus menjadikan Korintus sebagai markas besar kegiatan pelayanannya selama 18 bulan berikutnya. Itu bisa kita lihat di Kisah Rasul 18 ayat 11. Nah, sewaktu Paulus tinggal di kota Korintus, ia berteman dengan sepasang suami istri Yahudi yang bernama Aquila dan Priscilla. Mereka adalah membuat kemah sama seperti Paulus. Nah, seperti biasanya, pelayanannya dimulai di sinagoga Yahudi, tetapi ia pergi setelah menghadapi perlawanan Yahudi. Nah, secara dramatis ia mengibaskan debu dari pakaiannya sewaktu meninggalkan mereka. Kemudian ia mulai berkhotbah dari rumah seorang Kristen yang baru yang bernama Titus Justus yang tinggal bersebelahan dengan sinagoga. Lalu dari rumah itu kemudian sebuah jemaat Kristen yang besar dan berpengaruh terbentuk di kota Korintus. Setelah Paulus berada di Korintus selama kurang lebih 18 bulan, orang-orang Yahudi berusaha agar dia dijatuhi hukuman mati dengan sebuah tuduhan kejahatan. Seorang penguasa Roma yang baru diangkat, yakni Prokonsul Galio, dia adalah saudara laki-laki dari Seneca, filsuf dan pujangga Roma. Tuduhan orang-orang Yahudi tersebut gagal sebab Galio tidak mau menghakimi Paulus menurut hukum Yahudi. Sedangkan menurut hukum Roma, Paulus tidak berbuat suatu kejahatan. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa seringkali orang-orang Yahudi mempergunakan kekuasaan, memfitnah orang-orang Kristen untuk menekan ataupun menghambat pekerjaan pekabaran Injil. Nah, ini merupakan salah satu peristiwa dalam kehidupan Paulus yang dapat kita temukan waktunya secara tepat. Nah, masa jabatan Galio di Korintus direkam dalam sebuah surat yang dikirim oleh Kaisar dan diukir sebagai sebuah inskripsi pada batu. Nah, kelihatan tahun jabatan Galio adalah antara tahun 51 sampai 52 atau tahun 52 sampai tahun 53. Nah, begitulah perjalanan misioner Paulus yang pertama dan kedua, dan perjalanan misioner Paulus yang kedua berakhir di kota Korintus. Dia berada di sana kurang lebih 1,5 tahun sebelum dia melakukan perjalanan misionernya yang ketiga. Jadi Paulus terus melakukan perjalanan misioner, menyebarkan Injil dan membentuk jemaat-jemaat di seluruh kekaisaran Roma. Dan meskipun begitu, dia menghadapi berbagai banyak tantangan, namun dia selalu teguh di dalam imannya. Semangatnya tidak surut dalam memberitakan Injil, semakin banyak orang yang percaya kepada Yesus Kristus.